Selamat pagi Pak Ivan dan teman-teman. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil studi proses yang sudah saya kerjakan. Pertama-tama perkenalkan saya Erik Kurniawan Sanjaya, NRP 53030 2003. Berikut urutan dari presentasi yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai kedatangan dari Tom Carroll. Yang kedua, mengenai perusahaan dari Hutchstock. Yang ketiga, mengenai Tantalum. Yang keempat, mengenai rantai pasok Tantalum atau supply chain dari Tantalum. Yang kelima, mengenai produk metalurgi. Yang keenam, mengenai schedule atau penjadwalan dari Hutchstock. Yang ketujuh, mengenai penjualan dan pemasaran dari Hutchstock. Yang kedelapan, mengenai keuangan dari perusahaan Hutchstock. Yang kesembilan, mengenai pimpinan atau presiden dari Hutchstock. Yang ke-10 mengenai lead time dan data persediaan dari Hutchstock. Yang ke-11 mengenai data penjualan dari Hutchstock. Dan yang terakhir mengenai penutupan kasus ini. Yang pertama, kedatangan dari dari Tom Carroll sendiri. Tom Carroll merupakan pegawai magang yang melakukan magang selama 6 bulan di perusahaan Hutchstock. Tom Carroll ini merupakan lulusan dari MIT Leaders Manufacture pada tahun 1999. Tom Carroll mengerti mengenai pekerjaan yang apa yang akan dia lakukan nantinya, yaitu mengenai lead time. Namun Tom Carroll masih belum mengerti secara mendalam mengenai lead time sendiri, sehingga ia harus bertanya kepada Lee selaku direktur dari Hutchstock. Lee pun menjelaskan apa yang dimaksud dengan lead time secara jelas sehingga Tom Carroll sedikit mengerti mengenai lead time. Lalu Tom Carroll semakin penasaran mengenai perusahaan Hutchstock sendiri. Hutchstock sendiri merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 1950-an. Hutchstock ini pada awalnya berdiri di Cambridge dan perusahaan ini hanya memiliki 3 produk, yaitu Minute Maid, Frozen Concentrate Orange Juice, dan Holiday Brand Instant Coffee. Setelah semakin berkembangnya tahun, perusahaan Hutchstock ini mendirikan pabrik di beberapa negara. Lalu tujuan dari perusahaan Hutchstock ini sendiri yaitu pertama meningkatkan dari volume penjualan, lalu melakukan pengembalian aset, lalu ketiga mengenai kualitas dari produk, yang keempat yang terakhir yaitu meningkatkan keamanan dari produk itu sendiri. Setelah Tom mencari tahu mengenai perusahaan Hutchstock sendiri, Tom mulai penasaran dengan Tantalum, yaitu produknya. Tantalum ini merupakan suatu logam yang ditemukan oleh Ekeberg pada tahun 1802. Pada awalnya semua itu mengira bahwa niobium dan tantalum ini merupakan suatu elemen yang identik atau sama. Namun semua itu terbantahkan dikarenakan bukti valid dari Rowe dan Marigna pada tahun 1844 yang menyatakan bahwa niobium dan tantalik ini merupakan asam yang berbeda, yaitu elemen yang berbeda. Lalu contoh-contoh dari kegunaan tantalum ini sendiri yaitu yang pertama digunakan untuk proses kimia. Lalu yang kedua digunakan untuk membuat reaktor nuklir. Yang ketiga digunakan untuk membuat rudal. Yang keempat digunakan untuk membuat bagian-bagian pesawat. Mengenai rantai pasok dari tantalum ini sendiri. Prosesnya yang pertama-tama itu yaitu double salt atau K2TAFE. Ini masuk ke proses powder production.
powder production atau powder produksi. Lalu double start itu akan berubah menjadi powder atau bubuk. Setelah itu proses yang kedua yaitu tadi double start atau pentalum bisa dibilang gitu. Masuk ke powder production. Setelah itu masuk ke sinter plant. Lalu masuk ke wire mill sehingga menjadi wire atau kabel. Lalu yang ketiga, double start masuk ke powder production. Setelah itu masuk ke melt shop. Lalu masuk ke flat mill. Lalu menjadi mill production atau produksi mill. Yaitu selanjutnya yang keempat, double start masuk ke powder production. Setelah itu masuk ke melt shop, lalu ke flat mill, lalu ke fabrication shop, lalu dibuat menjadi ke fabricate part. Lalu untuk bahan-bahan dari produksi yang gagal akan dimasukkan lagi ke melt shop, lalu diproses kembali sehingga bisa menjadi mill product atau fabricate part. Lalu untuk mengenai produk metalurgi ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu fungsional dasar dan rolling. Untuk rolling sendiri, perusahaan HC Stark ini memiliki 3 pabrik yang berfungsi untuk mengurangi dari ketebalan logam-logam itu menjadi 4 inci. Nanti dari 4 inci ini akan dikurangi lagi menjadi ke standar-standar yang ada pada pabrik. Lalu untuk selanjutnya ke sistem penjadwalan. Penjadwalan ini dilakukan oleh perusahaan HC Stark. Menurut Tom, sistem perusahaan HC Stark menggunakan sistem ERP baru, yaitu sistem SAP R3. Sistem baru ini diterapkan pada tahun 1999, namun sistem ini hanya berguna untuk mencatat semua transaksi saja, dan yang lain masih dilakukan secara manual. Metode dari perusahaan HC Stark sendiri memiliki beberapa dan banyak cara. Namun menurut Tom sendiri dan menurut Jim McHannon, metode yang paling efektif atau berguna yaitu metode perkiraan, yaitu penjualan dan menyembunyikan sisanya di gudang. Hal tersebut dilakukan untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu lonjakan pemesanan, agar bisa terhadapi secara manual meskipun harus mengeluarkan biaya lebih untuk menyembunyikan produk-produk tersebut. Lalu untuk penjualan dan pemasaran dari perusahaan HC Stark sendiri, maka dari itu Tom bertanya kepada Mike Koscia yang bekerja sebagai manajer pemasaran dan penjualan produk. Mike pun berbicara mengenai peningkatan penjualan dari perusahaan ini dikarenakan kinerja karyawan yang begitu semangat. Mike pun memberikan beberapa cara untuk meningkatkan penjualan secara insentif, yaitu salah satunya dengan cara memberikan bonus bagi hasil perusahaan atau tip persenan dari penjualan perusahaan untuk karyawan yang berhasil menyelesaikan tempat tujuan dari perusahaan tadi. Lalu untuk keuangan, mengapa sih sistem SAP ini mempersusah akuntansi? HC Stark sendiri menggunakan sistem SAP ini untuk suatu programnya.
Sistem SAP ini sendiri menyusahkan untuk para akuntansi dikarenakan manufaktur harus menginput datanya sendiri. Sementara itu para manufaktur tersebut belum mahir, masih belum ahli untuk menginput data secara benar dan akurat. Sehingga memerlukan beberapa bulan untuk mempelajari cara penginputan dan penghitungan yang benar dan akurat bagi para manufaktur. Lalu Tom penasaran dengan presiden dari perusahaan Hajjah ini sendiri. Sehingga suatu ketika ia tidak sengaja berpapasan dengan Larry MC Hook selaku presiden dari Hajjah. Ia bertanya mengenai pengalaman yang dihadapi oleh Larry, sehingga Larry pun menceritakan pengalaman-pengalamannya mulai dari ia bekerja di perusahaan lain, hingga merintis perusahaan Hajjah ini sendiri. Menurut Larry, dari pengalaman tersebut ia mengambil dua metode, yaitu metode quicker delivery dan metode manajemen the goals quadrant. Metode quicker delivery merupakan metode yang digunakan untuk mempercepat pengiriman dari produk tersebut. Kalau untuk metode manajemen dan goals quadrant, itu adalah metode yang digunakan untuk merekrut distributor-distributor yang ada, sehingga semakin banyak distributor yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu untuk proses lead time dan data persediaan terlihat dari grafik histogram yang memiliki stok, produk setengah jadi, dan produk jadi di tiap bulannya. Lalu untuk diagram ini menunjukkan bahwa stok pada tiap bulannya itu masih banyak, sehingga ia harus memproses itu agar menjadi produk jadi yang siap dipakai, agar bisa menahan suatu lonjakan dari pemesanan itu dan mempercepat pengiriman dari produknya. Lalu untuk yang kedua, mengenai flowchart yang pemesanan, yang berawal dari customer masuk ke sales, lalu dari sales masuk ke proses order, lalu dari proses order dilanjutkan ke good issue, lalu dari good issue dilanjutkan ke make and test, lalu dari make and test dilanjutkan ke good receipt, dan dari good receipt ke pengiriman produk. Dari pengiriman produk setelah itu diterima oleh customer-nya. Good issue merupakan suatu pemeriksaan bahan di gudang, lalu bahan tersebut akan diproses ke make and test untuk diperiksa. Lalu ini merupakan histogram diagram pemrosesan untuk tiap bulannya. Setelah melihat dari hasil data lead time, dan data persediaan, sekarang ia mencari tahu mengenai data penjualan dari perusahaan Hajjah ini sendiri. Menurut tabel 3.31, ini bisa dilihat bahwa perusahaan ini memiliki banyak produk, namun produknya tidak laku semua. Atau bisa dikatakan hanya beberapa produk yang laku. Terlebih lagi, untuk penjualan seterusnya yang berjalan untuk tiap bulan, produk Hajjah ini mengalami selalu penurunan untuk penjualannya. Hal tersebut dilakukan membuat Hajjah masih belum memenuhi buku pada bagian unit yang mengatakan bahwa harus ada 500 jenis produk yang terdapat pada perusahaan. Lalu untuk penutupan kasus, menurut Tom sendiri, berdasarkan dari data dan informasi yang dia cari selama 2 bulan ini, Tom memiliki beberapa saran
dan masukan kepada perusahaan agar perusahaan AJ Staff ini bisa berjalan lebih maju atau lebih baik. Menurut Tom sendiri, perusahaan bagian produk metalurgi harus menjadwalkan make to order workshop. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat proses produksi dari produknya, sehingga saat pertengahan pemesanan, produk sudah siap dikirim atau sudah progres dalam pemrogesan 50% atau sudah setengah jadi. Setelah itu, ia juga menyarankan untuk mendapatkan lead time pelanggan memiliki rata-rata 7 per minggu. Kenapa begitu? Karena apabila terjadi pemotongan selama 7 per minggu, hal tersebut dapat mempercepat kinerja dari karyawannya juga, dan mempercepat proses pengiriman dari produk-produk tersebut. Lalu untuk saran dari kami yang terakhir, yaitu menahan stok yang ada. Hal tersebut dilakukan untuk berjaga-jaga apabila terdapat pesanan yang secara tiba-tiba atau lonjakan secara tiba-tiba, sehingga customer bisa menerima produknya secara cepat dan tidak perlu menunggu waktu lama, sehingga customer merasa bangga dan bahagia dikarenakan progres dari perusahaan yang begitu cepat. Oke. Sekian, terima kasih dari saya atas perhatian Pak Ivan dan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih.